Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gadget Raya. Xiaomi merupakan salah satu brand smartphone terbesar di dunia. HP flagship Xiaomi terkenal akan spesifikasinya yang overpower namun hanya dijual dengan harga yang relatif lebih murah. Dengan spesifikasinya tersebut, HP Xiaomi kerap dijuluki sebagai Apple dari Timur. Di pasaran, HP Xiaomi menjadi salah satu yang cukup banyak dicari. Selain harganya yang murah, kualitas HP Xiaomi juga tak perlu diragukan lagi ya guys. Yang jelas, HP Xiaomi terkenal akan speknya yang gacor kalau dibuat untuk main game. Nah, buat kalian yang sedang mencari HP flagship Xiaomi namun hanya mempunyai budget yang pas-pasan, di sini gua udah merangkum 7 rekomendasi HP mantan flagship Xiaomi dan flagship killer Xiaomi turun harga di tahun 2024. Penasaran ada HP apa aja? Simak videonya berikut ini. Rekomendasi yang pertama, kita mulai dari harganya yang paling murah. Kali ini ada HP Xiaomi Mi 10T Pro. HP Xiaomi Mi 10T Pro hadir membawa spesifikasi chipset kelas wahid pada zamannya. HP ini dibekali dengan chipset Snapdragon 865 5G yang berfabrikasi 7 nanometer. Chipset tersebut juga sudah dijalankan dengan kapasitas RAM 8GB dan memori internal 128GB dan 256GB yang berjenis UFS 3.1. Dengan spesifikasinya itu, HP ini mampu menjalankan berbagai macam game mulai dari yang ringan hingga yang terberat seperti Genshin Impact dengan lancar tanpa adanya kendala. Lanjut ke bagian layar. Untuk di bagian layarnya, HP ini mengandalkan layar yang sayangnya masih menggunakan panel IPS LCD bukan AMOLED. Layarnya tersebut memiliki ukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD plus refresh rate 1440Hz dan kecerahan yang sayangnya cuma 500 nits aja. Dengan spesifikasinya itu sebenarnya HP ini masih oke-oke aja kalau dibuat main game atau nonton film di dalam ruangan. Cuman seperti yang kita tahu, layar dengan brightness 500 nits agak kurang ketika dipakai di luar ruangan. Lanjut ke bagian kamera. Untuk di bagian kameranya, HP yang pernah dijuluki flagship killer itu dibekali dengan setup triple kamera di bagian belakang dengan resolusi kamera utamanya yang mencapai 108 megapiksel dan OIS, dan juga ada AIS untuk perekaman video yang lebih stabil. Untuk hasilnya, ponsel ini sudah menghasilkan kualitas foto di siang hari yang bagus dengan resolusi default 25 megapiksel. Kualitas fotonya tampak tajam dengan banyaknya detail. Warna yang ditangkap juga udah pas dengan warna aslinya yang terlihat alami, serta dynamic range yang luas. Sedangkan untuk perekaman videonya, HP ini mampu merekam hingga resolusi 8K 30fps. Dengan spesifikasinya itu, HP yang di tahun 2020 dirilis di harga 7 jutaan itu sekarang udah turun di harga 3.850.000 rupiah. Biar videonya gak kepanjangan, untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini. Lanjut ke rekomendasi yang kedua, sekarang kita masuk ke tahun 2021. Kali ini ada HP Xiaomi 11T Pro 5G. Setelah cukup puas menggunakan chipset Snapdragon 865 5G, HP flagship killer generasi ke-11 kali ini mengandalkan chipset yang pernah viral pada masanya. Siapa lagi kalau bukan Snapdragon 888 5G yang berfabrikasi 5 nanometer. Seperti yang sudah kita tahu, pada saat perilisannya banyak HP yang overheat saat menjalankan aplikasi berat dengan chipset yang satu ini. Tak terkecuali dengan HP Xiaomi 11T Pro itu sendiri. Dalam menjalankan game berat seperti Genshin Impact di settingan rata kanan main tanpa cooling tambahan, HP ini mampu menghasilkan panas di kisaran 44 derajat Celcius dengan FPS yang sering drop akibat sistem HP-nya yang membatasi performa chipsetnya karena suhu HP-nya yang terlalu panas. Saran saya sih, buat kalian yang berniat membeli HP ini untuk kebutuhan gaming, sekalian juga beli cooling tambahannya biar performanya jadi lebih maksimal. Lanjut ke bagian layar. Untuk di bagian layarnya, HP ini sudah mendapatkan upgrade dengan panel layar AMOLED dengan resolusi Full HD plus, refresh rate 120Hz dan brightness yang mencapai 800 nits. Selain itu, layarnya ini juga udah support HDR10 Plus dan Dolby Vision yang membuat HP ini nyaman saat dipakai untuk nonton video atau film di Netflix. Selain itu, berkat peningkatan di kecerahan layarnya yang mencapai 800 nits, HP ini juga udah cukup nyaman saat digunakan di luar ruangan. Lanjut ke bagian kameranya. Untuk di bagian kameranya, HP mengandalkan setup triple kamera dengan kamera utama yang beresolusi 108 megapiksel yang sayangnya kali ini tidak dilengkapi dengan OIS. Ada juga lensa ultrawide 8 megapiksel dan telefoto makro 5 megapiksel. Sedangkan di bagian depan terdapat lensa selfie yang beresolusi 16 megapiksel. Dengan spesifikasinya itu, HP yang dulunya dibanderol di harga 7,5 jutaan itu sekarang udah turun di angka 5.150.000 rupiah. Biar videonya gak kepanjangan, untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat
di scene berikut ini. Masih di tahun yang sama, kali ini ada the real flagship Xiaomi pada masanya, yaitu Xiaomi 11 Ultra. Berbeda dengan HP flagship killer yang sebelumnya, the real flagship Xiaomi kali ini mengandalkan spesifikasi kamera dan bahan material keramik dengan desain premium sebagai bahan marketing jualannya. Dibekali dengan setup triple kamera dengan lensa utama yang beresolusi 50 megapiksel plus OIS dengan sensor Samsung JN2, lensa ultrawide 48 megapiksel dengan sensor Sony IMX586 dan lensa periskop telefoto 48 megapiksel plus OIS dengan kemampuan zoom hingga 120 kali. Sedangkan di bagian depannya terdapat lensa selfie yang beresolusi 20 megapiksel. Hal unik lainnya, HP ini mempunyai layar kedua tepat di bagian belakang bersamaan dengan bump kameranya. Dengan layarnya tersebut, kalian bisa custom always on display atau menggunakannya sebagai viewfinder saat foto selfie menggunakan kamera belakangnya untuk hasil selfie yang lebih maksimal. Mengingat kamera depan di HP ini yang buruk secara kualitas harganya. Secara default, kamera utama di HP ini mampu menangkap gambar dengan saturasi warna yang natural dan pas dengan aslinya. Detailnya pun juga terlihat tajam secara konsisten dengan dynamic range yang luas. Bahkan ada sedikit bokeh alami dari kombinasi sensor dan lensa utamanya. Tidak ada noise di semua gambar hasil jepretan dari HP Mi 11 Ultra, baik dalam kondisi pencahayaan yang bagus ataupun juga buruk. Semua kamera di HP Mi 11 Ultra mampu menghasilkan kualitas gambar malam yang luar biasa. Bayangannya menjadi lebih terang tanpa adanya noise. Highlight terkontrol dengan baik dan warna serta white balance-nya juga tepat. Sedangkan untuk lensa telefotonya juga mampu menghasilkan kualitas foto yang bagus dengan detail yang sangat terjaga. Kalau di bagian kameranya aja udah oke, lantas bagaimana dengan performanya? Sama seperti HP yang sebelumnya, HP ini masih mengandalkan chipset Snapdragon 888 5G yang berfabrikasi 5 nanometer yang sudah disandingkan dengan RAM 8GB dan 12GB LPDDR5 dan internal hingga 512GB UFS 3.1. Dengan performa chipset yang gampang panas ditambah dengan bodi belakang HP ini yang terbuat dari keramik, tentu jangan ditanya akan suhu panas yang dihasilkan. Yang jelas HP ini mampu digunakan sebagai kompor darurat saat tersesat di hutan. Lanjut ke bagian layar. Untuk di bagian layarnya, HP ini mengandalkan layar dengan panel Super AMOLED yang beresolusi Quad SD Plus 2K 1440x3200 pixel, ukuran 6,8 inci, refresh rate 120Hz dan brightness hingga 900 nits. Dengan spesifikasinya itu, kata Bang Rian Manggala sih, jangan ditanya akan kualitasnya men. Yang jelas layar di HP ini udah sangat bagus dan cocok dipakai untuk nobar timnas rame-rame. Dengan spesifikasinya itu, HP yang dulunya dibanderol di harga 17 jutaan itu sekarang udah turun di angka 9.999.000 rupiah. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kena di scene berikut ini. Sekarang kita masuk ke tahun 2022. Kali ini ada HP Xiaomi 12. Sebagai HP flagship, sejumlah aspek ditawarkan Xiaomi 12 tentu sangat memanjakan penggunanya. Mulai dari layar lengkung AMOLED 120Hz, chipset Gahar Snapdragon 8 Gen 1 hingga kemampuan kameranya yang berkelas. Selain dibekali dengan chipset Gahar kelas kakap, HP ini juga sudah dibekali dengan setup memori RAM 8GB dan internal sebesar 256GB yang tentunya sudah sangat cukup untuk menyimpan data gaming kalian tanpa khawatir akan notifikasi ponsel penuh. Dengan chipsetnya tersebut, HP ini jelas sudah mampu menjalankan game seperti Mobile Legends hingga Genshin Impact sekalipun dengan settingan rata kanan tanpa adanya kendala yang merepotkan. Selain mempunyai performa gaming yang luar biasa, HP ini juga sudah mempunyai kualitas kameranya yang sangat bagus di kelas harganya. HP Xiaomi 12 hadir dengan 3 buah lensa kamera utama di bagian belakangnya, masing-masing dengan sensor 50 megapiksel plus OIS di kamera utama, ultrawide 13 megapiksel dan telefoto makro 5 megapiksel. Sementara untuk di bagian depannya terdapat lensa selfie yang beresolusi 32 megapiksel. Untuk perekaman videonya, kamera belakangnya ini mampu merekam hingga kualitas 8K 24fps dan 4K 60fps, sedangkan kamera depannya hanya mampu merekam di resolusi Full HD plus 60fps. Lanjut ke bagian layar. Untuk di bagian layarnya, HP ini udah dibekali dengan panel Super AMOLED 6,28 inci dengan resolusi Full HD plus, refresh rate 120Hz dan kecerahan hingga 1000 nits. Dengan spesifikasinya itu, HP ini udah nyaman saat digunakan baik di dalam ruangan atau di luar ruangan sekalipun. Dengan spesifikasi yang udah aku jelaskan tadi, HP Xiaomi 12 yang dulunya dibanderol di harga 10 jutaan itu sekarang udah turun di angka 5.999.000 rupiah. Biar video jaga kepanjangan, untuk spesifikasi lengkapnya bisa kena di scene berikut ini.
Masih di tahun yang sama, kali ini ada HP Xiaomi 12 Pro. HP Xiaomi 12 Pro merupakan versi tertinggi dari HP Xiaomi 12 series. Perbedaan paling mencolok dari versi regulernya terletak pada bagian layar, kamera, hingga kapasitas baterai yang digunakan. HP Xiaomi 12 Pro menggunakan layar yang lebih besar yang berukuran 6,73 inci yang berjenis W Quad SD Plus Display AMOLED. Kualitas layarnya ini ada satu tingkat di atas HP Xiaomi 12 reguler dengan refresh rate 120Hz serta ketajaman resolusi layarnya yang mencapai 2K dan dukungan stereo speaker by Harman Kardon membuat HP flagship yang satu ini sangat memanjakan mata dan telinga kalian saat dipakai untuk nonton film di Netflix. Selain itu, perbedaan yang cukup mencolok juga terlihat pada sektor kameranya. Xiaomi 12 Pro menggunakan 3 buah lensa kamera yang semuanya memiliki resolusi 50 megapiksel, masing-masing dengan sensor wide angle 50 megapiksel, 50 megapiksel telefoto dan optical zoom, dan 50 megapiksel untuk lensa ultra wide angle. Secara default, lensa utama di HP ini menangkap gambar dengan resolusi 12,5 megapiksel. Dengan sensor yang gede Sony IMX707, HP ini mampu menangkap gambar dengan detail yang bagus dan konsisten dalam berbagai kondisi pencahayaan. Baik foto di luar ruangan atau di dalam ruangan sekalipun hasilnya masih tetap bagus. Cuman kontras yang dihasilkan dari processing gambarnya aja yang terlalu kuat membuat hasilnya jadi lebih dramatis. Lanjut ke bagian performanya. Sama seperti HP Xiaomi 12 reguler, HP Xiaomi 12 Pro juga mengandalkan chipset Snapdragon 8 Gen 1 untuk di bagian performanya. Dengan chipsetnya itu tentu kalian jangan meragukan akan kualitasnya ya guys. Yang jelas HP ini udah mampu menjalankan game kekinian seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, CODM hingga yang terberat seperti Genshin Impact di settingan rata kanan tanpa adanya kendala yang merepotkan. Dengan spesifikasinya tersebut, HP yang dulunya dibanderol di harga 13 jutaan itu sekarang udah turun di angka 8.499.000 rupiah. Biar videonya gak kepanjangan, untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini. Lanjut ke rekomendasi yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke tahun 2023. Kali ini ada HP Xiaomi 13T. Salah satu nilai jual dari HP ini selain chipsetnya yang gahar, tetapi juga sudah dibekali dengan kamera yang bagus dari hasil kerjasama Xiaomi dengan brand lensa kamera ternama di dunia. Siapa lagi kalau bukan Leica. HP Xiaomi 13T datang membawa konfigurasi setup triple kamera. Di antaranya kamera utama dengan sensor Sony IMX707 50 megapiksel yang udah didukung dengan OIS. Kamera telefoto 50 megapiksel dengan kemampuan 2 kali optical zoom dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Sedangkan di bagian depan terdapat lensa selfie yang beresolusi 20 megapiksel. Hasil kinerja kamera utama di siang hari sangat luar biasa. Pemrosesan yang sempurna dengan banyaknya detail. Objeknya cukup tajam, rentang dinamis yang lebar dan tanpa adanya noise. Dengan menggunakan mode Leica Vibrant secara default, foto yang dihasilkan mampu menghadirkan kualitas warna yang lebih hidup dan bayangan yang lebih terang, namun tidak berlebihan. Reproduksi warnanya pun masih terbilang realistis. Pada kondisi minim pencahayaan seperti mode foto standar menghasilkan foto dengan cahaya rendah yang luar biasa dengan SDR serta bentukan gambar yang jelas. Bahkan tanpa menggunakan mode malam, fotonya masih terlihat dengan tajam dengan banyaknya detail yang halus. Rentang dynamic range yang luas dengan keseimbangan highlight atau bayangan yang mengesankan, kontras yang bagus dan reproduksi warna yang akurat. Sementara untuk perekamannya, HP Xiaomi 13T membatasi perekaman video di resolusi 4K 30fps menggunakan kamera utama, telefoto dan juga ultrawide. Sedangkan untuk kamera selfie-nya hanya dapat melakukan perekaman di resolusi Full HD Plus 30fps. Kalau di bagian kameranya aja udah oke, lantas bagaimana dengan performanya? Untuk di bagian performanya, HP Xiaomi 13T hadir membawa chipset kelas atas dari MediaTek, yaitu Dimensity 8200 Ultra yang berfabrikasi 4 nanometer. Dengan angka fabrikasinya yang kecil itu, HP ini sudah mampu melibas berbagai macam game mulai dari yang ringan hingga yang paling berat seperti Genshin Impact dengan lancar tanpa adanya drama yang menjengkelkan. Dengan kemampuan kameranya dan chipset gaharnya tersebut, HP Xiaomi 13T yang kemarin dibanderol di harga 6,5 jutaan itu sekarang udah turun di angka 6.345.000 rupiah untuk RAM 12GB internal 256GB. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini.
Rekomendasi yang terakhir ada HP flagship keluaran terbaru yaitu HP Xiaomi 14. Selain dibekali dengan tampilan desain yang mewah, HP Xiaomi keluaran terbaru ini juga udah dibekali dengan spesifikasi yang sangat mengagumkan. Mulai dari kualitas hasil kameranya yang terbilang sangat bagus dan sudah mempunyai IP rating 68 yang artinya HP ini tahan air dengan kedalaman 1,5 meter dalam waktu 30 menit. Selain itu, HP ini juga udah mempunyai teknologi wireless charging dengan kecepatan mencapai 50 watt yang diklaim mampu mengisi daya ponsel dari 0 hingga ke 100% dalam waktu kurang dari 1 jam. Bekerja sama dengan salah satu brand lensa kamera ternama di dunia yaitu Leica, Xiaomi kali ini tak tanggung-tanggung dalam memaksimalkan hasil kolaborasinya tersebut di kamera HP Xiaomi 14. Dibekali dengan setup triple kamera di bagian belakang dengan masing-masing kamera yang beresolusi 50 megapiksel baik di kamera utama, lensa ultrawide dan telefoto, HP ini mampu menghasilkan kualitas foto yang sangat menakjubkan. Kamera utama di HP ini mampu menghasilkan kualitas gambar kelas unggulan di siang hari. Kameranya ini memiliki segalanya, ketajaman, detail yang halus, rentang dinamis yang luas, dan reproduksi warna yang akurat dan kinerja luar ruangan dan dalam ruangan yang sangat konsisten. Selain itu, ton warna yang dihasilkan juga mempunyai ciri khas perpaduan antara Xiaomi dan Leica. Kamera telefoto di HP ini mampu menghasilkan kualitas foto yang luar biasa dan tetap konsisten di berbagai lingkungan. Gambarnya bersih dan terperinci, bebas noise, dan menghasilkan rentang dinamis yang lebar. Jika di bagian kameranya aja udah overpower, lantas bagaimana dengan performanya? Sama halnya dengan HP flagship pada umumnya, HP ini udah dibekali dengan chipset kelas Wahid untuk saat ini. HP Xiaomi 14 hadir membawa chipset Snapdragon 8 Gen 3 yang berfabrikasi 4 nanometer. Chipsetnya tersebut juga sudah disandingkan dengan kapasitas RAM 12 GB dan internal yang sayangnya hanya tersedia dengan kapasitas 256 GB. Dengan kapasitas internalnya yang hanya tersedia 256 GB, kalian mau gak mau harus pinter-pinter dalam mengelola penyimpanan yang tersisa, mengingat kapasitasnya yang cukup terbatas. Dengan spesifikasinya itu, HP yang kemarin dibanderol di harga 12 jutaan, sekarang udah turun di angka 11.100.000 rupiah. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini.